kapok, saya nggak mau lagi dah itu betul. Jadi siapa yang orang-orang yang tidak dalam pengertian daihatnya, tidak dalam pengertian ideologisnya, pasti akan menyesali. Tetapi kalau yang dia berada di dalam kalangan ideolognya, sampai mati tidak akan pernah bisa berhenti dan melepaskan diri dari ikatan itu. Contoh ini yang perlu kita pahami. Ketika Al-Jamaah Al-Islamiyah sudah ditangkepin semua, tahun 2008 bermetamorfose menjadi Jamaah Ansarut Tauhid JAT. Deklarasinya di Bekasi. Saya ada di dalamnya sebagai seorang peneliti, harus tahu betul. Saya ada di dalamnya, dan itu ada juga Wakadensusnya juga ada gitu ya, di tengah-tengah itu biasanya pakai pakai apa namanya, ya topi-topi dan simbol-simbol keislaman sehingga tidak berbeda jauh dengan mereka kayak gitu. Itu pertengkaran. Jadi saya melihat pertengkaran antara pendukung Daulah Islam, pendukung JI dengan pendukung belum sampai JAD, masih JAT dengan pendukung MMI, Majelis Mujahidin Indonesia, dan Khilafatul Muslimin dan Jamaah Muslim. Berantem itu gambaran dalam dunia harokah, dan keras. Takfir itu muncul di situ. Nah itu teman-teman yang pertama kali dipulangkan dari Turki itu juga menyaksikan kayak gitu. Ternyata di sana Pak, yang namanya gerakan-gerakan itu juga satu sama lain tidak sama. Benar ya kayak gitu. Ternyata baku bunuh itu tidak main. Nah itu di mana Islamnya gitu? Di mana Islamnya? Kayaknya itu paling Islam sendiri, ternyata dalam prakteknya itu jahiliyahnya itu luar biasa. Jahiliyah itu. Saya lihat ada orang satu itu, tak sebut namanya itu. Suka ngomongnya gitu dia. Ya. Terus saya ketemu lagi rombongan kedua semacam itu lagi. Dan yang terakhir ini belum lama saya ketemu seorang janda. Nggak tahu cantik apa tidak, saya nggak tahu karena pakai ini semua ya. Pokoknya jam. Dan hebatnya bukan dari Timur Tengah, tapi dari Filipina. Suaminya adalah komandan jenderalnya yang menaklukkan atau yang merebut Marawi, Pulau Marawi itu. Itu ternyata orang Bekasi, istrinya. Dah sampai sini aja, namanya anonim ya. Dan beliau itu lulusan Al-Azhar. Ketemu dengan suaminya itu sama-sama kuliah di Al-Azhar. Suaminya menjadi pejuang Moro, bahasa Moro itu, dan dia menjadi pemimpin sana. Nggak ngerti apa-apa sama sekali tentang ideologi. Saya cek itu, saya diskusi panjang dengan beliau, nggak ngerti. Yang namanya kelompok jihadis itu nggak ngerti, tapi dia itu istri dari seorang jihadis kelas 1 di Asia Tenggara. Itu Abu Sayyaf CS itu, Abu Sayyaf Group itu. Nah, jadi ini teman-teman semua, jadi jangan mudah membuat generalisasi bahwa setiap orang yang pergi ke daerah ISIS, setiap orang pergi ke Afghanistan daerah Al-Qaeda, setiap orang yang pergi di Mindanao itu teroris dan dia mempunyai paham radikal. Salah, tidak bisa digeneralisasi semacam itu, karena banyak orang-orang yang pergi ke sana itu nggak jelas, nggak tahu, termasuk Febi. Ya ngomong loh, nggak ada dia ideologinya, tiba-tiba tulisannya saja meloncat kemudian cari ibunya. Itu nggak ada. Apakah dia pernah ikut gerakan apa? Nggak pernah. Apakah sebelumnya pernah ditutup matanya untuk dibawa keliling-keliling dan tidak? Nggak ada ceritanya itu. Nggak tahu itu cerita. Kalau disebutkan ya itu. Nah, saya kemudian
melihat persoalan ini itu memang ada kaitannya dengan agama, ada kaitannya dengan politik, dan ada kaitannya dengan kepribadian atau kejiwaan seseorang. Apa kaitannya dengan agama? Itu tadi hadis yang saya sebutkan. Fasayaudu khilafatan ala minhajin nubuwah. Nanti itu akan kembali lagi, tatanan dunia itu dipimpin oleh khalifah yang mengikuti petunjuk Nabi. Dan di dalam kepemimpinan itu ada Al-Mahdi di sana. Ini keyakinan yang saya kira masih dipegang kuat oleh kalangan muslimin hatta Ahlussunnah wal Jamaah. Fenomena yang sekarang ini, yang beberapa hari yang lalu rame di media dan sampai sekarang, itu adalah fenomena ini. Itu fenomena ini. Yang kedua, yang menjadi daya tariknya faham ini, terutama Febri CS itu, banyak hadis yang mengunggulkan kehebatan dan kemuliaan bumi Sam, Ardus Sam itu, yang dijanjikan dari mulai Nabi Isa nanti akan turun di sana, dan kalahnya Yahudi, habisnya Yahudi, bersekutunya Nabi Isa dengan Imam Mahdi, itu semuanya di bumi Sam. Jadi orang-orang yang ngaji kayak gitu itu rindu. Siapa tahu betul-betul itu nanti Kanjeng Nabi Isa dan Imam Mahdi berada di sana dan saya menjadi muridnya atau saya menjadi pengikutnya. Saya yakin ada yang punya keyakinan semacam itu, dan dia kesana itu bukan dalam rangka apa? Perang atau mau jadi ISIS yang jahat, itu tidak. Bisa jadi karena itu. Nggak tahu, dia belum ngomong ini. Kemudian yang ketiga, bisa jadi itu bosan dengan tatanan yang ada di dunia sekuler ini. Dia itu ingin mencari di mana sih negeri yang tatanan Islamnya berjalan dan berlaku, meskipun akhirnya ketemunya tidak sama tidak seperti yang diinginkan, seperti yang diidealkan, tetapi sebaliknya justru malah yang bertentangan dengan Islam. Nah, ini motif-motifnya sesungguhnya itu. Tapi ada juga kalau yang ke ISIS ya, itu tawaran kerja yang gajinya banyak ya loh, hidup yang mewah kan, hidup yang sejahtera, beasiswa, kesehatan gratis kayak di Brunei Darussalam, kira-kira kayak gitulah. Ternyata tidak. Dan yang lebih parah lagi itu, saya baca di Febri merasakan juga bahwa dari rumah persinggahan yang satu ke rumah persinggahan yang lain itu isinya kotor dan kotor dan kotor. Jadi di mana an-nadhafahnya itu tidak ada sama sekali. Jadi itu bertolak belakang dengan Islam, dan itulah saya kira yang mesti kita faham bahwa gerakan-gerakan Islam yang menjanjikan apa istilahnya itu, kejayaan Islam akan muncul kembali dengan cara revolusi, dengan cara kekerasan, itu jauh dari kenyataan. Saya ingin membuat antitesa terhadap teori itu. Itulah teori kaum Kharoki yang mulai berkembang sejak zamannya Jamaluddin Al-Afghani sampai Sayyid Qutb, sampai Usama bin Laden, sampai yang terakhir sekarang masih Ayman Az-Zawahiri. Itu modelnya itu. Tapi sesungguhnya ada model yang satu yang seringkali tidak menjadikan perhatian kita, yaitu model yang diteorisasikan oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu meneorikan bahwa ketika peradaban itu sudah hancur, itu membangun kembalinya tidak dari pemerintahan, tidak dari mendirikan daulah atau khilafah, tetapi melalui tarbiyah wal iktisadiyah. Jadi mulainya itu dari pendidikan dan pembangunan ekonomi. Kalau pendidikan bagus, ekonominya bagus, maka muncullah pembangunan. Kalau pembangunan sudah merata, muncullah kesejahteraan. Kalau kesejahteraan sudah muncul, maka tegaklah syariat. Syariat itu dilaksanakan. Kalau syariat sudah bisa dilaksanakan, tergantung mau bikin tatanan baru atau tidak. Yang penting kalau syariat dilaksanakan, pasti pemimpin-pemimpin itu dipilih orang yang paling cocok dengan syariah.
Jadi tidak usah gegeran gitu untuk mendirikan sebuah negara ataupun daulah ataupun khilafah. Nah ini teori Ibnu Khaldun itu menurut saya itulah yang dipakai oleh gerakan-gerakan yang namanya Jamiah. Misal kalau di Indonesia ini, adakah di antara Anda semua meneliti Hidayatullah? Hidayatullah itu siapa? Itu kan didirikan oleh putranya Pak Kahar, Kamu Jakar. Tapi dia hijrah, nggak mau lagi dengan pikiran kekerasan. Dia ubah itu pendidikan yang dipakai dan ekonomi. Dan Hidayatullah saya pikir sukses. Organisasi yang lahir pertengahan Orde Baru sekarang cabangnya sudah di mana-mana, punya apa saja punya dia. Nah itu dia, bandingkan misalnya dengan gerakan NI dari dulu sampai sekarang kan pecah terus, berantem terus. Nah inilah pendekatan-pendekatan dan gerakan-gerakan Islam ini saya kira menarik untuk kita teliti dan kita ambil pelajaran sehingga bangsa ini tidak terjerembab untuk kesekian kalinya karena provokasi-provokasi yang tidak bertanggung jawab semacam ini. Contoh Indonesia ini contoh yang bagus, tapi sayang saya kira itu belum ditulis secara baik. Ya, bagaimana gerakan-gerakan yang mengilhami kemerdekaan Republik Indonesia untuk Indonesia merdeka sudah benar, sudah bagus, kok muncul lagi gerakan-gerakan yang ingin merubah Indonesia untuk kembali kepada yang tidak jelas. Ini kan persoalan. Nah inilah tugas kita, dan saya kira sementara saya untuk mengkritisi apa yang ditulis oleh Febri di situ aja dulu. Mudah-mudahan nanti tambahan-tambahan bisa muncul setelah diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mengantisipasi 3 hal yang tadi disebutkan, bagaimana seharusnya pendidikan agama diajarkan di sekolah, di madrasah? Iya, saya membaca tulisan-tulisan dan pikiran-pikiran tentang pendidikan ya, dari yang masih berupa kitab kuning sampai kepada homeschooling, kemudian natural school dan sebagainya. Itu akhirnya saya mengapresiasi sebetulnya gagasan, mohon maaf ya, saya tidak sedang kampanye ya, gagasannya Anies Baswedan yang kemudian sebagian dilanjutkan oleh Nadiem Makarim. Apa itu? Pendidikan itu yang pertama sekali yang dibangun adalah karakter. Karakter itu kalau dalam bahasa kita akhlak. Jangan dikaitkan dengan Habib Rizik ya. Jadi revolusi akhlak gitu. Enggak, ini ngomong nggak ada politiknya saya. Ya, enggak. Kemudian yang kedua itu kompetensi. Jadi pilih kompetensi apa yang mesti dikuasai. Nah, saya sebagai praktisi sekarang ini mengembangkan pendidikan itu kepada entrepreneur dan leadership. Kenapa? Saya punya anak, Anda juga saya kira punya anak, sudah sekolah, sudah sarjana, punya ijazah, masih bingung kok kerja apa. Akhirnya melamar bekerja, kalau bisa jadi pegawai negeri sih aman, alhamdulillah, tapi 30 tahun ya punyanya hanya itu aja. Ya, maunya itu apa? Yang mencukupi sekarang ini adalah materi, duit yang banyak. Lalu tahu dapat harus pengusaha. Rasulullah bersabda, ayo kasbil atyab. Qala amalur rajuli biyadihi, summa ayyun, summa bai'un mabrurun. Itu entrepreneur kalau dalam bahasa saya. Itu di kitab Bulughul Maram itu. Kitab Buyuk hadis yang pertama. Nah, jadi kompetensinya itu selain ilmu-ilmu itu punya kompetensi keinterpreneuran. Itu apa istilahnya kalau bahasanya Harari, Yuval Harari, itu peradaban, revolusi peradaban yang ketiga
atau tatanan sosial 5.0. Kalau 4.0 itu revolusi industrinya, peradabannya itu 5.0. Apa namanya? Homo Deus. Itu entrepreneur. Dan yang kedua adalah kompetensinya di bidang kepemimpinan, leadership. Gimana kita ini sekarang nyari pemimpin susah tapi tidak pernah mempersiapkan kepemimpinan yang baik? Apakah itu di birokrasi sampai di partai politik? Nggak ada pemimpin yang baik. Artinya dalam apa? Dalam persyaratan yang ketat ya. Di sini pemimpin itu sekarang bisa berhasil dengan baik itu uang dan oligarki keturunan, bukan fighting spiritnya yang kuat dan kompetensinya yang hebat, gak ada. Nah, pendidikan ke depan tuh harus itu kalau mau kita bersaing dengan Korea, dengan Jepang dan sebagainya. Nah, itu jawabannya. Kalau muslimin itu seperti itu, maka nggak mungkin dia terpengaruh oleh bangsa ISIS itu, tidak terpengaruh itu. Nggak ada, itu omong kosong.